Proses evakuasi korban banjir dan longsor Sumatera masih terus dilakukan. Di Lok Semawe Aceh, TNI Angkatan Udara mengevakuasi puluhan korban yang terjebak di tengah banjir. Tim Batalion Parako 469 Korpasga TNI AU mengevakuasi korban banjir di Lok Semawe Aceh. Puluhan korban terdiri dari anak-anak hingga lansia yang terjebak di rumahnya di tengah banjir dievakuasi menggunakan perahu karet menuju lokasi yang aman. Selain mengevakuasi korban selamat, TNI AU juga menemukan sejumlah korban meninggal. Pemirsa, proses evakuasi ini terus dilakukan mengingat masih banyak korban yang hingga kini terjebak di rumah mereka yang terendam banjir. Banjir yang melanda Sumatera juga menyisakan duka yang mendalam. Di antaranya adalah matinya seekor anjing K9 yang kelelahan usai membantu mencari korban beberapa hari. Seekor anjing pelacak dari unit K9 Polda Riau bernama Reno mati saat mencari korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anjing berjenis Belgian Malinois ini tewas usai membantu petugas mencari korban selama beberapa hari. Reno diterjunkan di titik yang sulit dijangkau dalam menjalankan tugas kemanusiaan pada operasi Aman Nusa Dua di Sumatera Barat. Anjing berusia 8 tahun 4 bulan ini tewas akibat kelelahan dan cuaca yang ekstrim sehingga meninggalkan duka yang mendalam khususnya bagi Polda Riau. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim gabungan terus berupaya mencari korban yang masih hilang pasca banjir bandang yang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 4 anjing pelacak K9 dikerahkan untuk membantu pencarian. Sebanyak 4 ekor anjing terlatih milik Polri dikerahkan dalam proses pencarian korban hilang pasca banjir bandang yang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Para anjing-anjing tersebut menyisir puing-puing bangunan yang tersapu air Sungai Aek Garoga dengan harapan bisa temukan para korban yang masih hilang. Petugas juga membuat lubang di sekitar lokasi kejadian agar anjing-anjing bisa mencium bau korban yang tertimbun puing-puing. Pencarian para korban menggunakan anjing-anjing K9 ini dilakukan sejak Senin kemarin. Kita menurunkan 4 K9 khusus untuk SAR ya di daerah Tapanuli Selatan, tepatnya di Garuga. Ya, jadi sifat kita itu hanya sifatnya mencari, kemudian setelah mencari kita kasih tanda di situ. Jadi selama ini ada beberapa titik yang sudah kita kasih tanda. Baik, demikian. Sudah ada berapa titik, Pak? Itu, Pak? Kurang lebih hampir sekitar 7 titik tanda. Itu dimulai dari kapan ini, Pak? Operasi pencarian menggunakan K9 ini, Pak? Baik, dimulai dari K9 itu di hari Senin. Senin, di bulan Senin. Ya. Puluhan orang masih hilang akibat banjir bandang yang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru. Petugas pun berupaya mencari para korban dengan berbagai cara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Di tengah suasana pengungsian, seorang ibu di Padang Panjang memberikan jasa pangkas rambut gratis bagi para pengungsi. Para pengungsi ini pun antusias menunggu giliran rambut mereka dirapihkan. Di tengah ramainya pengungsi korban banjir di Padang Panjang, Sumatera Barat, seorang ibu-ibu hadir membawa kehangatan. Bukan untuk mencari sanak saudara, perempuan bernama Neni Anin ini datang ke posko untuk memberikan jasa pangkas rambut gratis bagi korban bencana. Pria, wanita, anak-anak hingga dewasa duduk bergantian menanti gunting milik Neni merapihkan rambut mereka. Saya mewakili warga, sangat terbantu dengan pangkas rambut yang diadakan di pengungsian ini. Dan mungkin sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Bantuan korban bencana tak selalu harus berwujud uang atau barang. Neni berharap keahlian memangkas rambut miliknya bisa memberi sedikit keceriaan di wajah para pengungsi.
dari diri sendiri, dari hati sendiri, dari hati nurani saya sendiri. Kenapa, Bu? Sebelum terjadi bencana ini, Ibu udah merasakannya. Merasakan apa, Bu? Merasa kehilangan. Terus? Ya, banyak lah. Di tengah suara derita dan cerita duka di pengungsian, sentuhan gunting Neni menjadi pengingat bahwa kebaikan selalu bisa datang dari hal-hal paling sederhana. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Puluhan pasangan mengikuti pernikahan massal gratis di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kegiatan nikah massal gratis ini digelar untuk meringankan beban warga yang ingin membina rumah tangga secara sehat. Puluhan pasangan dari berbagai usia mengikuti pernikahan massal gratis di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kegiatan nikah massal gratis ini digelar untuk mengurangi beban pengeluaran warga kurang mampu yang ingin berumah tangga. Dari 100 kuota yang disediakan, hanya 51 peserta yang lolos persyaratan dan bisa melangsungkan pernikahan dengan rentang usia 20 tahun hingga 50 tahun. Para pasangan pengantin ini mengaku senang bisa melangsungkan pernikahan mereka tanpa biaya. Persiapannya ya dari awal kita ngurus-ngurus dari RT RW sampai ke KUA sih, Kak. Persyaratannya kira-kira susah nggak sih? Ya lumayan sih buat persiapannya. Dapat souvenir kayak uang mahar juga 500.000 sampai uang ongkos, Kak. Iya, uang transport ya. Selain pernikahan gratis, para pasangan pengantin juga mendapatkan bantuan paket pernikahan. Mulai dari mahar sebesar Rp500.000, gaun pengantin, bingkisan, dan dokumen resmi pernikahan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, imbas cuaca ekstrim, harga sayur mayur ini melambung tinggi. Harga cabai menembus Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilo, nyaris naik 100% dari harga normal. Cuaca ekstrim hujan deras belakangan ini berimbas pada harga sayur mayur yang melambung tinggi. Di pasar tradisional Gamping Sleman, Yogyakarta, harga sayuran seperti wortel, kubis, tomat, dan bawang-bawangan naik sekitar Rp4.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Yang paling tinggi harga cabai rawit merah yang mencapai Rp75.000 per kilo, naik hampir 100% dari harga normal Rp50.000 per kilo. Harga bawang merah juga naik jadi Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000. Menurut pedagang, pasokan cabai rawit merah menurun karena petani cabai gagal panen di musim hujan. Cabai merah itu ya jual 70, naik eceran tapi nah porsi banyak ya bisa 60, 65. Sebelumnya berapa? Dari 50. Ya nah harganya gini, nah pendapatannya modalnya lebih banyak tapi saat ini sedikit. Semoga jadi agak murah sedikit lah untuk masyarakat yang kecil. Pedagang maupun pembeli berharap pemerintah bisa mengambil langkah untuk menstabilkan harga komoditas cabai maupun bahan pangan lainnya yang melambung jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pemirsa, rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia 2025 yang digelar di Park Hyatt Jakarta berjalan dengan sukses. Rapimnas yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta ini menghasilkan sejumlah kerjasama strategis untuk perluasan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Digital sekaligus Ketua Organizing Committee Rapimnas Clarissa Tanusudibio memastikan Rapimnas Kadin Indonesia yang digelar 1 hingga 2 Desember 2025 di Park Hyatt Jakarta berjalan dengan sukses. Rapimnas dihadiri lebih dari 1.000 peserta dan menghasilkan 14 kerjasama strategis dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta.
Berbagai kerjasama strategis tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang akan mendorong daya beli sehingga target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Tadi ada MOU untuk antara Kadin dan juga Pupuk Indonesia dan juga antara Kadin dan Menteri Pertanian, dan ini adalah beberapa dari 14 MOU yang kami tanda tangani di 2 hari acara Rapimnas ini. Secara target memang semuanya sudah sesuai dengan target, dan memang secara tema saya rasa juga sudah cocok karena kita fokusnya bukan hanya dalam lapangan kerja, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas dan juga investasi dan juga inovasi. Jadi memang harus ada masukan dari berbagai macam bidang-bidang ya. Rapimnas Kadin Indonesia tahun 2025 mengusung tema besar Kadin bergotong royong memperluas lapangan kerja untuk kesejahteraan dan kemandirian Indonesia dengan fokus pada peningkatan inovasi, produktivitas, investasi, dan perdagangan. Tim Liputan iNews melaporkan.